والمسلمين والمسلمات وصيرهم على نواب الدين واغفر لنا بالخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat menuntaskan bulan yang suci, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, di hari kemenangan ini, hari raya Idul Fitri, yang mana ini hari-hari kemenangan. Yang pantas merayakan kemenangan adalah mereka yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Mereka yang mengisi bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka merekalah yang pantas mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan apa? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemenangan yang di dalamnya ada rahmat Allah. Kemenangan yang di dalamnya ada ampunan Allah. Kemenangan yang di dalamnya ada pembebasan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan bagi mereka yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kemenangan yang sebenar-benarnya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita setelah menuntaskan Ramadan ini, namun banyak yang berkomentar. Sebelum kita melaksanakan sholat Id ini, banyak saya mendengar komentar, begitu cepat Ramadan telah berlalu. Begitu cepat Ramadan telah terlewat, hari demi hari, sampai pada hari yang terakhir ia baru sadar kalau Ramadan akan habis. Ini adalah perkataan-perkataan yang harus kita jauhi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan
sangat cepat bulan Ramadan. Nggak terasa bulan Ramadan akan habis. Padahal baru kemarin sahur dan berbuka, sekarang sudah lebaran. Hati-hati ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perkataan ini adalah perkataan seseorang yang tidak ridha akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dikoreksi adalah diri kita. Kemana saja selama bulan Ramadan? Hari demi hari kita lewati, kemana saja kita? Kemana saja, amalan apa saja yang telah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan? Kalau kita mengerjakan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, maka perkataan ini tak akan keluar daripada mulut-mulut kita. Yang akan keluar dari mulut kita kalau kita isi bulan Ramadan dengan ibadah adalah, alangkah ruginya diriku yang masih kurang beribadah di dalam bulan Ramadan. Alangkah lalainya diriku yang hanya sedikit saja beribadah di dalam bulan Ramadan. Yang ada adalah menyesali dirinya, bukan menyesali kepergian Ramadan, bukan menyesali terlewatnya bulan Ramadan, tapi menyesali dirinya yang telah menyia-nyiakan bulan Ramadan. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa pelajaran yang akan kita ambil dari hari ini? Maka jadikanlah di hari ini yang terlewat daripada bulan Ramadan hanya bisa kita syukuri. Hanya kita bisa syukuri atas nikmat kita telah sampai pada akhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita merasakan bulan Ramadan. Ini yang perlu kita syukuri, nikmat-nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah, maka kita tidak akan merasakan hal yang semacam ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan, mentakdirkan kita merasakan bulan Ramadan. Selain kita diperintahkan puasa, kita ingin dididik oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perintahnya dan larangannya, la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Apa yang orang bertakwa tersebut? Orang yang menjalankan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan agama. Ini yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa jadi orang yang bertakwa, orang yang bisa menjadikan bekal baginya dunia dan akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hidup kita di dunia sampai akhirat tidak bisa membawa apapun selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mendapatkan takwa? Dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Siang malam kita diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu kita dituntut untuk selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah peduli, Allah perhatian dengan kita. Lewat apa? Lewat perintah dan larangannya. Maka ingat-ingat di bulan Ramadan kemarin, seperti apa kita menjalankan perintahnya dan seperti apa kita meninggalkan larangannya. Kalau kita telah menjalankan kedua tersebut dengan betul, dengan yakin, maka alhamdulillah kita mendapatkan daripada golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Lalu setelah bulan Ramadan, lalu setelah ibadah-ibadah yang kita jalankan, yang kita laksanakan, apakah selesai dengan hari raya ini? Tidak, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak selesai. Ibadah kita di bulan Ramadan adalah
sebagai modal kita untuk melanjut pada bulan-bulan selanjutnya sampai Allah Subhanahu wa taala tentukan akhir hayat kita. Di bulan Ramadan ini saya sering sudah mendengar, melihat, menyaksikan berapa banyak orang yang telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggal dunia. Beruntung bagi mereka yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan ibadah, sehingga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang telah meninggalkan bulan Ramadan, apakah kita akan siap berpulang ke rahmatullah dengan modal seadanya? Dengan modal yang bahkan belum bisa dipastikan. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah bulan Ramadan tiada kata berhenti daripada ibadah Ramadan kita yang lalu, daripada baca Al-Quran, daripada salat berjamaah, daripada bangun malam, daripada berpuasa yang nanti ada puasa 6 hari di bulan Syawal, dan juga puasa-puasa sunnah lainnya, dan macam-macam ibadah yang telah kita kerjakan. Apakah kita akan berhenti? Jangan, ma'asyar hadirin rahimakumullah. Sebab Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ini peringatan, warning buat kita semua. Apa yang dikatakan oleh beliau? An yakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allakan muttariban bainal khawfi war raja idh laysa yadri ayuqbalu sawmuhu fahuwa minal muqarrabin aw yuraddu alayhi fahuwa minal mamkutin wal yakun kadzalik fi akhir kulli ibadatin yafrahu. Al-Imam Al-Ghazali memberikan peringatan bagi mereka yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Apa yang beliau katakan? Seyogianya bagi setiap orang yang menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, setelah ia berbuka puasa, hatinya gelisah. Yang pertama, dia harus gelisah hatinya. Yang kedua, harus berharap. Dari apa? Dari amalan puasanya dari subuh sampai maghrib. Gelisah, kenapa? Apakah puasanya telah sah? Apakah puasanya sempurna? Apakah puasanya diterima? Lalu yang kedua, hatinya harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang ia lakukan daripada ibadah puasa tersebut mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya 1 kali. Bagaimana dengan 30 hari? Bagaimana dengan 1 bulan? Apakah kita telah merasa aman bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan yakin dulu, ma'asyal hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi yang pertama adalah gelisah karena ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah, dan yang kedua, selalu berharap setiap habis ibadah, salat, zikir, baca Quran, sedekah dan yang lain-lainnya, setelah kita laksanakan semua, berharap kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah segala amal ibadahku. 2 prinsip ini, 2 keyakinan ini jangan sampai berhenti pada ibadah di bulan Ramadan saja, namun di setiap ibadah-ibadah kita hadirkan rasa di dalam hati kita khauf war raja. Khauf artinya takut, raja artinya berharap. Takut amal ibadah kita tidak sempurna atau belum diterima, dan raja berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima segala amal ibadah kita. Lalu ma'asyarul hadirin rahimakumullah, puasa yang telah kita jalani, apa pelajarannya di dalamnya? Apalagi pelajaran selain menjadikan kita orang bertakwa? Lalu apalagi selain pelajarannya untuk kita selalu merasakan di dalam hati kita takut dan berharap? Pelajaran dari puasa yang telah kita jalani
adalah pelajaran kepekaan sosial. Puasa yang kita jalani adalah menahan rasa lapar dan haus, mengekang hawa nafsu. Ini adalah satu bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang saat ini mereka tidak mempunyai makanan. Bukan sejam 2 jam mereka tidak makan, bahkan 1 hari, bahkan 2 hari, 3 hari mereka tidak makan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran di dalam puasa agar kita dapat mengerti keadaan saudara kita yang tidak mempunyai makanan, sehingga di dalam bulan puasa kita gampang berbagi, kita menjadi murah tangan, kita menjadi orang yang memikirkan saudara kita. Dan ini jangan sampai berhenti bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan harus terus berlanjut, karena ini pelajaran dari bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan Syekh Izzuddin bin Abdussalam, beliau mengatakan sejatinya kita diberi pelajaran berpuasa agar memiliki rasa empati yang tinggi. Sebab berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama 13 jam dalam sebulan penuh. Kita hanya menahan 13 jam selama sebulan penuh. Wallahu a'lam, saudara-saudara kita di negeri muslim yang lainnya, mereka tidak, bahkan lebih daripada puasanya kita di tempat ini. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, di hari raya ini mari kita ingat pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan yang telah kita lalui. Lihat diri kita, jangan lihat diri orang. Lihat ibadah kita, jangan lihat ibadah orang. Sebab ibadah kita yang akan menyelamatkan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah orang yang akan menyelamatkan kita, bahkan mencelakakan kita dan juga menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini hari-hari raya Idul Fitri, hari di mana kita memulai lagi daripada nol, memulai lagi daripada hati yang bersih, kelakuan yang bersih, sifat yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, hari raya ini berhubungan dengan sesama saudara kita semuslim. Maka dari itu, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah pada hari raya, ya Rasulullah, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'dhi jiranaha, qala hiya finnar. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, ia siangnya berpuasa, malamnya ia isi dengan sholat malam. Ia berdiri di malam hari, dia isi semuanya. Namun ada satu, ia suka mencaci tetangganya, ia suka menjelek-jelekan tetangganya, ia suka mencaci saudaranya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hiya finnar. Ketahuilah, orang tersebut berada di dalam neraka. Jadi jangan sangka ibadah kita jaminan, ya, jangan sangka ibadah kita jaminan kita akan di sorga. Padahal masih ada lagi satu, yaitu hubungan kita kepada saudara kita. Jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai mereka tersakiti oleh kita, jangan sampai mereka menuntut haknya kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Lalu dilanjutkan dalam hadis Rasulullah SAW, qalu fulanah tusallil maktubat, tasaddaqu bil aswari minal aqiti, wala tu'dhi jiranaha. Ya Rasulullah, ada lagi satu perempuan,
ia hanya sholat yang 5 waktu saja. Sholatnya nggak banyak, cuman subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu saja ia lakukan. Lalu apalagi ia bersedekah hanya dengan setengah potong keju. Itu bukan hal yang banyak, itu sedikit. Namun ada satu ya Rasulullah, wala tu'dzi jiranaha. Ia tidak pernah mencaci tetangganya. Ia tidak pernah memaki saudaranya. Ia tidak pernah mensakiti saudaranya. Ia tidak pernah mengganggu saudaranya. Qala hiya fil jannah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada di dalam surga. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan hubungan kita kepada saudara kita sesama muslim, agar kiranya jangan sampai menyakiti. Dan ini momen hari raya, mari sama-sama kita datangi mereka yang memutus tali silaturahmi kita. Mari datangi mereka yang mencaci, memaki kita. Mari datangi mereka yang memusuhi kita. Untuk apa? Untuk kita sambung lagi tali silaturahminya. Kita sambung lagi tali persaudaraan seagama kita, sehingga kita mendapatkan surga seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebab perempuan yang tadi tidak pernah mengganggu tetangga atau saudaranya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa mendapatkan pelajaran yang penting bagi kita, menyadarkan kita. Mari sama-sama kita ingatkan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat bersama-sama, masuk surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi aidina wa aidhu alaina awaman adida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa ankadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi khairi ahli ad-darain, khususan ala awwalir rafiq sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa ala as-sadiq al-masduq sayyidina Abi Habsin Umar al-Faruq وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى تابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات
اللهم علق بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبة الحسنة والعافية من كل بلية والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.